Shalom, selamat datang di online service EFJF Yung. Apa kabar semuanya? Saya yakin kita semua senantiasa ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Enggan selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali join di online service kami. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama kami, silakan klik tautan di bawah ini. Kami memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang telah tersedia. Follow terus media sosial kami agar Anda tetap terhubung bersama kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat FJF Yung. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur untuk hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Walaupun kami di tempat yang berbeda, tapi kami satu hati Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapa, terima kasih. Pagi ini kami boleh bersyukur atas semua kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Kalau kami diperkenankan hari ini boleh beribadah, itu artinya bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan pagi hari ini kami siap bersama-sama Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati, kami siap dikuatkan, kami siap dididik dan ditegur Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus berbicara atas kami semuanya dan kami siap. Terima kasih, kami siap diberkati di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Thank you untuk para volunteers yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Baik yang Anda yang di atas panggung maupun Anda yang ada di belakang layar. Tetap semangat tim. Tuhan Yesus selalu memberkati. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang tahun 2021 ini kita akan belajar satu tema yaitu Greater Destiny. Dan tentunya tema ini akan kita breakdown begitu tiap bulannya. Dan 2 bulan pertama ini kita akan belajar satu tema yaitu dipilih dan ditentukan. Tentunya ketika kita belajar tentang dipilih dan ditentukan ada banyak pokok di sana yang bisa kita bahas. Tetapi khusus minggu ini, hari ini saya mengajak kita semuanya, saudara dan saya belajar satu tema yang cukup menarik menurut saya, sangat menarik. Yaitu apa? Dipilih dan ditentukan untuk kekudusan. Saya akan ulangi, dipilih dan ditentukan untuk kekudusan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita berbicara tentang tema ini, dipilih dan ditentukan untuk hidup kudus, yang harus kita pahami bersama-sama adalah bahwa kekudusan di sini adalah kekudusan yang ada di dalam standarnya Tuhan. Ya, kekudusan yang ada dalam standarnya Tuhan. Karena apa? Karena kita semuanya, saudara dan saya, sebagai orang percaya sudah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Dan inilah yang memampukan kita, inilah yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita tetap bisa hidup di dalam kekudusan. Siap belajar jemaat yang terkasih? Baik, hari ini sebelum kita belajar saya akan kasih tahu kepada saudara semuanya tentang satu fakta yang terjadi hari-hari ini. Tahukah Anda apa bisnis yang terbesar saat-saat ini? Bisnis yang berhasil meraup keuntungan begitu banyak. Kalau jawabannya bisnis minyak, bukan itu. Karena walaupun kita tahu bahwa bisnis minyak juga merupakan bisnis yang besar, di mana setiap orang butuh yang namanya minyak, BBM untuk industri dan selain sebagainya. Kalau jawabannya bisnis IT, walaupun kita tahu sekarang di mana-mana IT sedang populer, itu pun bukan. Jawabannya adalah bisnis pornografi, saudara yang terkasih. Lihat, bisnis ini menurut penelitian di Amerika, ini merupakan bisnis yang mampu meraup keuntungan besar, yaitu sebesar 97 miliar dolar Amerika. Bayangkan, 97 miliar dolar Amerika per tahun, Bapak Ibu yang terkasih. Tentunya ini bukan nominal yang sedikit, nominal yang banyak. Jadi mengapa bisnis ini begitu menggiurkan? Bahkan yang lebih memprihatinkan, dari hasil penelitian ini, di sana muncul data statistik Bapak Ibu tentang ketagihan, tentang adiksi pornografi. Dari penelitian ini, 87 wanita, remaja, usia-usia mahasiswa, usia-usia sekolah begitu. Ini sudah ketagihan tentang pornografi ini. 50% dari mereka menonton situs ini setiap minggu. Kemudian 20 dari mereka ini bahkan menonton situs ini setiap hari. Dan 31% wanita di Amerika itu juga suka mengakses situs pornografi. Bahkan Bapak Ibu, fakta data yang lebih memprihatinkan. 64% pria yang mengaku Kristen melihat pornografi paling tidak sebulan sekali. Wow, data yang cukup mencengangkan. Di antara mereka 54% pria yang mengaku lahir baru juga melihat pornografi. Lihat betapa hari ini pornografi merupakan bisnis yang sangat menggiurkan.
Lalu pertanyaannya, di mana batasan kekudusan itu? Kalau kita melihat hari ini, tatanan moral berubah di sekeliling kita. Kita bisa melihat di belahan dunia ini, bagaimana tatanan moral itu sudah mulai mengalami pergeseran. Sekarang orang dengan mudahnya mengakses pornografi, murah, mudah, dan rahasia tanpa orang lain tahu. Kita bisa di kamar dengan gadget sendiri, bisa mengaksesnya dengan begitu mudah. Dan tidak hanya itu, perkawinan juga mengalami pergeseran di sana. Kalau dulu kita kenal, kita melakukan pemberkatan antara wanita dan pria. Tetapi sekarang jangan kaget kalau di beberapa negara melegalkan pemberkatan antara wanita dan wanita, antara Hawa, dan antara Adam dan Adam. Wow, begitu luar biasanya sekarang tatanan moral mulai bergeser. Alasan mereka adalah karena hak asasi manusia. Hak asasi menjadi sesuatu yang diagung-agungkan hari ini. Dan ini mengaburkan batasan kekudusan yang seharusnya orang-orang percaya, saudara dan saya hidup di dalamnya. Makanya hari ini saya mengajak kita semuanya belajar bersama-sama bahwa kita, saudara dan saya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Katakan kiri kanan Anda, katakan Anda dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Kita mau belajar bersama-sama, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih hari ini. Kita akan buka dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai 21, kita akan belajar bagian ini. Kita akan cermati bagaimana Petrus di sana memberikan nasihat, memberikan penguatan kepada kita. Untuk kita sebagai orang percaya tetap hidup karena kita dipanggil untuk tetap tinggal di dalam kekudusan kita. Mari buka Alkitab Anda Bapak Ibu yang terkasih. Dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan dari sini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa membaca dari rumah. Siap? Oke. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 21. Begini firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 dikatakan begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21 mengatakan demikian. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat yang kita baca pagi hari ini, kita mau belajar, paling tidak di sana ada beberapa hal yang perlu kita pahami hari ini, yang perlu kita tahu hari ini, bahkan tidak hanya tahu. Kemudian nanti harapan saya adalah ketika kita mendengar firman ini, kita boleh mengambil keputusan untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari perikop ini, dari ayat-ayat ini adalah bahwa kita, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi kudus. Saya ulangi. Saudara dan saya, kita semuanya orang percaya dipanggil untuk menjadi kudus. Di dalam ayat 13 sampai ayat 15, di sana Rasul Petrus mengatakan begini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang
telah memanggil kamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Petrus suka sekali dalam buku ini, dalam kitab ini menggunakan konsep dipanggil. Dipanggil dalam satu Petrus ayat pasal 1 ayat 15, di sana Petrus mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kemudian dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di sana Petrus mengatakan dipanggil keluar dari kegelapan. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 9, di sana Petrus mengatakan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menderita. Kemudian di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 juga, di sana Petrus mengatakan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk apa? Untuk menerima berkat Tuhan. Lihat, Petrus dalam buku ini seringkali menggunakan kata dipanggil. Dan dia di dalam Alkitab bahasa aslinya begitu, kata yang digunakan oleh Petrus yaitu kaleo. Kaleo ini mempunyai makna yang sangat dalam sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kaleo ini mempunyai arti seperti ini. Memanggil seseorang sehingga dia mendengar, datang dan melakukan hal yang diminta. Lihat, kaleo ini artinya adalah memanggil seseorang, kemudian orang itu datang dan kemudian orang itu melakukan hal yang diminta. Artinya apa? Artinya bahwa hari ini saudara dan saya dipanggil untuk datang. Tidak hanya sampai di situ, kita juga dipanggil untuk melakukan apa yang firman Tuhan minta. Yaitu apa? Kita hidup di dalam kekudusan kita. Amin, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Ya, kalau kita memikirkan tentang kekudusan, biasanya kita berpikir tentang biarawan, begitu ya. Di mana mereka hidupnya dalam satu komunitas tertentu, sehari-hari dari pagi sampai malam isinya doa, kemudian nyanyi lagu puji-pujian, kemudian tidak melakukan sesuatu ya. Hidupnya suci, hidupnya kudus. Ini menurut kita mungkin ini adalah hidup yang membosankan. Hidup yang apa sih kayak gitu, begitu ya. Tetapi juga di sisi lain ada orang-orang ekstrim, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang selalu memiliki tujuan apa? Mengejar yang namanya kebahagiaan. Segala sesuatu yang yang mereka rasa itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan untuk mereka akan lakukan. Ini dua sisi Bapak Ibu. Yang satu ketika kita bicara tentang kekudusan kita berpikir, kudus itu adalah tidak melakukan sesuatu, ya, berdoa, membaca firman Tuhan, tidak bergaul begitu. Tetapi di sisi lain yang ekstrim, banyak juga orang-orang di sana yang mengejar yang namanya kebahagiaan, orang-orang yang mengejar yang namanya pleasure, kesenangan. Tentu saja pertanyaan atau statement yang untuk membenarkan diri mereka adalah begini, bukankah Tuhan ingin aku menjadi bahagia? Bukankah Tuhan ingin aku menjadi senang? Ini biasanya statement yang sering dipakai oleh mereka, yang mereka mengejar pleasure, mengejar kesenangan. Tetapi tentu saja bukan itu yang dimaksud. Tuhan ingin kita kudus, iya, pasti. Tuhan ingin saudara dan saya hidup kudus, iya. Lalu bahagia ini menjadi produk sampingan ketika kita mengejar kekudusan. Ini yang penting Bapak Ibu yang harus kita pahami. Tuhan ingin kita kudus dan bahagia ini kemudian menjadi efek samping ketika kita mengejar kekudusan kita. Kebahagiaan bukan kekudusan adalah pengejaran utama dari kebanyakan orang saat ini. Jadi orang lebih banyak mengejar kebahagiaan bukan kekudusan. Jadi bahagia dulu, kesenangan dulu yang pertama baru kekudusan. Termasuk orang-orang Kristen hari ini. Mereka mengejar yang namanya kebahagiaan. Mereka banyak mengejar yang namanya kesenangan. Tapi mengesampingkan yang namanya kekudusan. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi. Hendaklah kamu kudus. Ya, hendaklah kamu kudus. Artinya apa? Ini sebuah perintah. Kata kudus yang digunakan adalah hagion. Hagion ini mempunyai arti kualitas atau benda yang dapat dibawa dalam hadirat Tuhan. Tuhan tentunya kudus. Jadi orang atau benda yang dapat dibawa dalam hadirat Tuhan yang kudus. Ini makna kekudusan sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih. Atau barang-barang yang dipisahkan untuk didedikasikan kepada Tuhan. Atau kondisi yang murni, kondisi yang sakral, kondisi yang suci. Atau dipisahkan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk menyembah Tuhan. Ini sebenarnya makna dari kekudusan. Hagion itu Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita
melihat dari makna-makna ini, tentunya yang harus kita pahami bersama-sama, kekudusan itu bukan berarti tanpa dosa. Ya, kudus itu bukan berarti tanpa dosa. Kudus itu bukan berarti sesuatu yang yang tidak ada godaan di sana. Kudus itu bukan berarti kita terbebas dari godaan, melainkan sebuah kuasa untuk mengalahkan godaan itu. Saya ulangi, kudus itu bukan berarti bahwa kita ada dalam kondisi di mana kita sama sekali terbebas dari godaan. Tetapi kudus itu sebuah kuasa kita untuk mengalahkan godaan. Ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang tentunya banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali hal yang akan membuat kita mungkin melenceng. Tetapi hari ini kita tahu bahwa ketika kita hidup dalam kekudusan, kita punya kuasa untuk mengalahkan godaan. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, ada beberapa pandangan tentang kekudusan yang mungkin ini bisa membantu kita untuk kita bisa mempertahankan hidup kita sebagai orang percaya untuk tetap hidup dalam panggilan kita, yaitu dalam kekudusan. Pandangan tentang kekudusan yang pertama adalah sebuah kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah yang dituangkan dalam firman Tuhan. Perhatikan di sini, sebuah kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah buat kita. Kita sepakat dengan pemikiran Allah. Untuk apa? Untuk masalah kekudusan. Seringkali kita mempunyai standar yang berbeda dengan Allah. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah dalam hidup kita. Jadi sebuah kekudusan adalah sebuah kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah. Tentu saja bagaimana kita tahu pemikiran Allah, yaitu yang tertuang di dalam Alkitabnya. Di dalam Alkitab yang kita punya ini, kita bisa melihat bagaimana pemikiran Allah, bagaimana konsep-konsep Allah tentang kekudusan. Kita bisa lihat dari sini. Kemudian berikutnya adalah upaya untuk menjadi seperti Kristus dalam karakter. Nah, ini juga yang harus kita kejar sebagai orang percaya. Bagaimana dalam keseharian kita, bagaimana dalam hidup kita sehari-hari, kita mengejar kesamaan karakter kita dengan Kristus. Baik itu dalam kasih, kebaikan, dan rendah hati. Ini yang menjadi tugas kita bersama ketika kita berbicara tentang kekudusan. Bagaimana kita berusaha, bagaimana kita belajar, bagaimana kita terus dimampukan untuk kita menjadi seperti Kristus. Tentunya ini sesuatu yang tidak gampang, saudaraku yang terkasih. Tentunya ini sesuatu yang membutuhkan sebuah perjuangan. Tentunya ini sesuatu yang membutuhkan proses. Dan seringkali setiap orang percaya, saudara dan saya ketika masuk dalam proses ini, kita kemudian putuskan bahwa ternyata menjaga kekudusan adalah sesuatu yang sangat sukar, susah. Iya, kalau kita lakukan sendiri. Tetapi hari ini saya mau ajak bahwa kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus ini yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kemudian ketika kita berbicara tentang kekudusan, kita juga berbicara tentang bagaimana kita mengontrol diri dan menyangkal diri. Ya, menyangkal diri dan mengontrol diri. Ini yang seringkali kemudian menjadi pergumulan keras dalam hidup kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Coba kalau kita biarkan, kehendak kita, kehendak bebas kita, free will kita bekerja, tentunya sebagai pribadi-pribadi yang berdosa, kita seringkali lebih senang, lebih suka untuk melakukan apa yang daging kita senang dibandingkan dengan apa yang Tuhan senang. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semuanya Bapak Ibu. Bahwa ketika kita berbicara tentang kekudusan, artinya kita harus berusaha, kita harus terus menyangkal diri kita. Kita harus terus mengontrol diri kita. Jangan lengah sedikit pun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Menyangkal diri dan mengontrol diri. Kemudian kalau kita berbicara tentang kekudusan, tentunya kita harus berbicara tentang upaya dan fokus pada hal-hal yang spiritual. Walaupun hari ini kita tidak bisa disangkal, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya tentunya kita harus menjaga hati kita. Kita harus jaga hati kita tetap fokus kepada hal-hal yang spiritual. Bagaimana hidup kita di dalam keseharian. Bahkan di dalam waktu-waktu di mana orang lain tidak tahu pun, hidup kita tetap menyenangkan Tuhan. Hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Inilah tantangan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya
untuk tetap menjaga kekudusan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah cerita dari putra Raja George V dari Inggris ya. Dia pernah diwawancarai oleh sebuah televisi dan ia berkisah bahwa ayahnya Raja George V ini adalah orang yang sangat disiplin. Ketika dia berbuat kesalahan, sang ayah ini berkata kepada anaknya, "Nak, kamu harus ingat siapa diri kamu." Demikian pula dengan sebagai putra-putri sang raja, kita harus selalu memposisikan diri kita. Kita harus ingat siapakah diri kita. Saudara dan saya adalah orang-orang tebusan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibawa Tuhan dari kegelapan menuju terang. Artinya apa? Tanggung jawab dalam hidup kita. Kita menjaga terang itu supaya tetap ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga kekudusan merupakan hal yang harus kita perjuangkan. Bukan sesuatu yang terjadi dengan begitu saja, tapi melalui proses-proses perjuangan selama kita hidup dalam dunia ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar bahwa standar kekudusan kita adalah Kristus. Ya, kalau kita berbicara tentang standar kekudusan, tentu saja yang kita bicarakan adalah Kristus, karena Dia menjadi center dalam hidup kita, Dia menjadi pusat dalam hidup kita. Kristus adalah standar kekudusan dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-15 dan 16 di sana dikatakan begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Lihat, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa standar dari kekudusan kita adalah Kristus. Tidak ada standar yang lain. Kita tidak bisa mengacu kepada contoh-contoh yang lain. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah orang percaya, standar kehidupan kita adalah Kristus. Seringkali kita berbicara begini, aku sudah lebih baik, aku tidak sama seperti mereka. Ini artinya bahwa kita seringkali ada di wilayah abu-abu. Ya, kita seringkali ada di wilayah abu-abu, ukurannya adalah mereka. Toh aku jauh lebih baik dari mereka. Standarnya ada standar mereka, standarnya standar orang lain. Entah itu orang dunia, entah itu orang Kristen lainnya, atau bahkan itu teman-teman sekerja kita. Tetapi kalau kita mau mengembangkan kekudusan kita, kalau kita mau konsisten di dalam kekudusan kita, standarnya yang tepat adalah Kristus. Saya mau ulangi. Kalau kita mau mengembangkan, kalau kita mau menjaga kekudusan kita, standar yang tepat adalah kekudusannya Kristus. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Itu harus. Seperti Kristus berbeda dengan dunia ini. Kemudian kita hidup diperuntukkan bagi rencananya yang suci. Inilah standar hidup kita. Kita harus berbeda dengan dunia. Jelas. Tugas pergumulan saudara dan saya hari ini. Bagaimana kita menjadi orang Kristen, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, dan kita berbeda dengan dunia. Kita tidak melakukan hal-hal yang sama, kita tidak punya standar nilai yang sama dengan dunia. Kita menjadi sesuatu yang menjadi teladan dan contoh dimanapun kita berada hari ini. Pertanyaannya adalah kemudian begini, kudus dalam hal apa? Tentu saja jelas, kudus dalam seluruh hidupmu. Kekudusan perlu menjadi totalitas hidup kita secara keseluruhan. Baik itu kita ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu kita ada di tempat di mana kita ada sendiri, tetapi kekudusan itu terus menjadi standar dalam hidup kita. Terus menjadi apa? Menjadi patokan dalam hidup kita. Inilah yang dimaksud dengan maunya Allah tentang kekudusan. Jadi di dalam seluruh hidupmu, hendaklah kita menjadi kudus. Model kekudusan kita, kalau kita mau ambil teladan kekudusan kita, yaitu sama seperti Dia yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, Petrus menekankan juga, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus mengatakan begitu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi model kekudusan kita adalah Tuhan Yesus.
Model kekudusan kita adalah Dia sendiri yang sudah mengajarkan kepada kita. Mungkin seringkali hari ini kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Mungkin orang lain boleh melakukan itu, orang lain boleh nonton itu, orang lain boleh baca itu, orang lain boleh mengerjakan itu. Tetapi Anda tidak. Saya mau katakan begini, jemaat Tuhan yang terkasih. Standar Anda ini bukan lebih baik sedikit dari dunia. Ya, standar Anda ini bukan sedikit lebih baik dari dunia. Tetapi standar Anda, standar kita, saudara dan saya sebagai orang percaya adalah apa? Menjadi seperti Kristus. Ini yang harus kita kejar dalam hidup kita. Jadi jangan pernah main-main dengan hidup kita. Jangan pernah berkompromi dengan hidup kita. Walaupun saya tahu ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini tidak gampang buat kita. Tetapi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa standar kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Jangan membandingkan juga diri Anda dengan orang lain yang menyebut mereka Kristen. Tetapi bandingkan diri kita, diri Anda, diri saudara dan saya dengan firman Tuhan. Jadi standarnya, patokannya adalah firman Tuhan. Jangan orang Kristen yang lain, saudaraku yang terkasih. Loh, dia orang Kristen, dia juga melakukan ini, berarti aku boleh. No, saya katakan tidak. Standar kita adalah firman Tuhan. Tegas di sana dikatakan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, ada di dalam Alkitab kita. Bapak Ibu yang terkasih. Seringkali mungkin kita ada dalam sebuah pergumulan. Bagaimana kita boleh melakukan itu dan bagaimana kita tidak boleh melakukan itu. Tetapi saya mau katakan begini. Ini mungkin bisa saudara dan saya pakai sebagai tips begitu ya. Ketika kita menghadapi sebuah godaan atau kita kepingin melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begini, kita bayangkan bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Kalau kita sedang melakukan itu kira-kira Roh Kudus disenangkan enggak ya? Atau ketika kita kepingin membaca itu, atau kita kepingin nonton film itu, kira-kira Roh Kudus suka enggak? Roh Kudus disenangkan enggak? Atau jangan-jangan di sana Roh Kudus sedang didukakan? Atau jangan-jangan Roh Kudus sedang tidak disukakan di sana? Untuk apa yang kita lakukan? Nah ini standar kita Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih sebagai orang percaya. Bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat hari ini yang penuh dengan nilai-nilai, yang seringkali kita bingung bagaimana kita memutuskan. Tapi saya mau katakan satu hal, apakah Tuhan disenangkan di sana untuk apa yang kita lakukan? Apakah Roh Kudus disenangkan di sana untuk apa yang kita lakukan? Ini yang harusnya menjadi patokan kita. Ini yang seharusnya menjadi pedoman kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kekudusan Tuhan bukanlah beban yang mengikat kita, tetapi berkat yang membebaskan kita. Ya. Kekudusan itu bukan sesuatu yang membuat kita berat dalam hidup, tetapi kekudusan itu adalah sesuatu yang membebaskan kita. Sesuatu yang membuat kita feel free. Coba bayangkan, ketika kita orang percaya, saudara dan saya tentunya sebagai anak Tuhan sudah ngerti ini firman Tuhan. Ketika kita berbuat atau kita dengan sengaja melanggar sesuatu yang tidak kudus yang kita lakukan, tentu saja di dalam kehidupan kita ada rasa berdosa, ada rasa guilty, begitu. Nah, saya mau katakan begini, kekudusan Tuhan itu bukan beban, tetapi berkat yang membuat kita bebas. Maka dari itu, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa berusaha untuk hidup di dalam kekudusan. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang saudara dan saya sangat mengenal, yaitu Ayub. Ya, Ayub ini salah satu tokoh yang disebutkan penuh integritas dalam hidupnya. Ya, Alkitab menyebutkan begitu. Dia penuh integritas dan kekudusan di sana. Bahkan ia berkomitmen untuk tidak melirik anak darah. Ya, di dalam Ayub 31 ayat 1. Ya, di sana dikatakan begini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Ayub, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin belum ada seorang pun yang mengalami penderitaan berat seperti Ayub. Tetapi di sana Ayub sanggup bertahan. Ayub
berani bertanya sama Tuhan tentang penderitaan yang dia rasakan, yang dia rasa tidak fair sama Tuhan. Kenapa? Kenapa dia berani bertanya? Karena dia menjalani hidupnya yang saleh. Coba bayangkan ketika Ayub tidak menjalani hidupnya dengan kekudusan. Tentunya Ayub mungkin berpikir, penderitaan ini karena masalahku, penderitaan ini karena dosaku. Dan Ayub tetap hidup di dalam rasa yang tidak pernah bebas. Tetapi Ayub hidup di dalam standar kekudusannya yang luar biasa. Dan mungkin hal inilah juga yang mengajak Petrus menuliskan surat ini. Dia mengajak jemaat pada waktu itu yang sedang ada dalam tantangan. Kita tahu bahwa ketika Petrus menulis surat ini, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen sedang mengalami tantangan yang berat di sana. Dan dia mengajak bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah apa yang dihadapi, tetap untuk menjaga kekudusan. Supaya apa? Kekudusan itu bisa memberikan kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan. Berikutnya yang bisa kita pelajari dari ayat yang baru kita baca tadi, bahwa Kristus adalah alasan untuk menjaga kekudusan. Ayat 17, di sana dikatakan begini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, Petrus menulis, kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Apa sih maksudnya cara hidup yang sia-sia? Mungkin hari ini kita tidak tahu bahwa kita sedang hidup dalam cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia adalah cara hidup yang tidak berguna. Ya, kita bisa introspeksi dalam diri kita. Apakah hari ini cara hidup kita berguna atau enggak? Atau jangan-jangan hari ini kita sedang banyak membuang-buang waktu. Kemudian kehidupan rohani yang tidak produktif. Nah, apakah selama ini kehidupan rohani kita tidak membuat karakter kita bertumbuh menjadi seperti Kristus? Ini pertanyaan besar buat kita semuanya. Kalau kita sedang menghidupi itu, artinya kita sedang menghidupi cara hidup yang sia-sia. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Petrus mengatakan begini, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Kalau dalam terjemahan lain ditulis dengan kita tidak ditebus dengan barang-barang atau hal-hal yang akan hilang. Atau habis atau binasa. Dan faktanya memang tidak ada hal-hal yang fana, hal-hal yang dapat binasa, yang dapat membuat kita untuk tidak binasa. Jadi satu-satunya syarat yang bisa menebus kehidupan kita dari dosa, yaitu apa? Barang atau sesuatu yang kekal. Kita ditebus dengan darah yang mahal, jemaat Tuhan yang terkasih, yaitu darah Kristus. Sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat. Darah Kristus, darah yang sempurna. Ini suatu tebusan yang mahal, suatu tebusan yang besar, suatu tebusan yang tidak bernilai Bapak Ibu yang terkasih. Kata yang digunakan untuk darah yang mahal ini adalah timeo. Timeo ini artinya berharga, bernilai, terhormat. Tidak ada satupun yang bisa menebus kita kecuali darah Yesus yang tanpa dosa, tanpa noda, atau tanpa kerusakan sedikit pun. Itu alasan utama mengapa kita harus menjaga kekudusan. Karena kita telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sehingga sebagai implikasinya hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi. Tapi milik Kristus yang sudah membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Kita menjadi milik Kristus. Kita mendapatkan kuasa untuk hidup di dalam kekudusan Kristus. Kekudusan bukanlah cara untuk mencapai Kristus. Melainkan justru Kristuslah jalan kita menjadi kudus. Tanpa Dia kita tidak mampu untuk hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Ini Spurgeon yang mengatakan. Dia mengatakan bahwa kekudusan bukanlah cara untuk mencapai Kristus. Melainkan Kristuslah cara supaya kita menjadi kudus. Dan tanpa Dia kita tidak mampu untuk hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya mempunyai gambar, ya dua gelas begitu ya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, Anda bisa bedakan itu? Tidak bisa bedakan. Nah, seperti halnya racun yang seperti air bening ya. Kalau kita letakkan berdua begitu, kalau itu salah satunya racun dan kita tidak bisa membedakan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita pun sama ya. Seringkali hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, hal-hal yang kelihatannya membuat kita senang, tetapi itu racun buat hidup kita. Itu sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Bahkan itu sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita. Hari ini kita perlu membuat pilihan setiap hari tentang apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita baca. Bahkan mungkin kita harus buat pilihan, film-film apa yang harus kita tonton, apa yang harus kita lakukan. Jangan menjadi sama dengan apa yang dunia lakukan. Karena ini akan membuat kita terjebak semakin lama, semakin dalam dan jauh dari kehidupan yang kudus, yang seperti Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya hari ini ketika kita hidup dalam dunia ini, kita seringkali dengan keterbatasan kita tidak bisa membedakan mana yang racun buat kita dan mana yang baik buat kita. Seringkali racun nampaknya baik. Maka dari itu hari ini saya ajak kita semuanya, yuk kita tetap bersandar sama Tuhan. Yuk kita tetap menjaga apa yang memang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Ini menjadi poin penting dalam hidup kita. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Kemudian yang berikutnya adalah Kristus adalah standar kekudusan kita, bukan yang lain. Bukan mereka, bukan orang Kristen yang lain, tetapi Kristus standar dalam kehidupan kita. Kemudian hal terakhir yang harus kita ingat sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini adalah Kristus adalah alasan kita untuk menjaga kekudusan. Tetap semangat saudaraku yang terkasih, apapun musimnya hari ini, saya mendorong kita semuanya. Jaga kekudusan, karena kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang boleh menegur kami, yang boleh menguatkan kami. Mungkin hari ini kami sedang ada di dalam kondisi di mana kami hidup dalam ketidakkudusan kami Tuhan. Kalau hari ini firman-Mu menegur kami bersyukur Tuhan dan kami mohon ampun untuk setiap teguran Tuhan. Tentunya kami terbatas Tuhan dengan hikmat kami. Untuk itu kami semuanya mohonkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak harus kami lakukan Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar. Sehingga dalam hidup kami boleh kedapatan semakin hari boleh menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi sesuatu yang terus mengingatkan kepada kami semuanya bahwa kami dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapak, terima kasih hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dengan setiap pergumulan mereka, dengan setiap kondisi mereka, hamba-Mu berdoa Tuhanlah yang boleh menjadi Tuhan yang memelihara atas kehidupan mereka. Kalau hari ini mereka membutuhkan jamahan Tuhan akan kesehatan mereka, hamba-Mu berdoa bahwa Tuhanlah yang boleh menjadi kekuatan dalam tubuh mereka dan menyehatkan mereka. Kalau hari ini mereka bergumul tentang hubungan keluarga, suami, istri, orang tua dan anak, kami berdoa hari ini supaya Tuhan memberikan hati yang besar kepada setiap kami untuk kami boleh saling menerima dan memaafkan. Seperti hati Kristus besar yang sudah mengampuni kami. Kalau hari ini kami membutuhkan sesuatu tentang finansial Bapak, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan sendiri boleh memberikan terobosan. Setiap apapun yang boleh kami kerjakan, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan boleh memakai itu menjadi saluran berkat untuk keluarga kami, untuk kami hidup secara finansial kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menjadi Allah pelindung, Allah pencukup, Allah pemelihara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan angkat tangan yuk, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari dengan doa berkat. Firman Tuhan sudah disampaikan pada hari ini. Jikalau engkau mendengar dan melakukannya, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Dia akan mengangkat engkau terus naik dan bukan turun. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Dan setiap pintu yang tertutup dalam hidupmu, Tuhan akan bukakan. Sehingga ada breakthrough, terobosan besar dalam hidupmu.
Dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal budi akan ada bersama-sama dengan engkau. Dari hari ini sampai selama-lamanya, berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di minggu depan, tetap jaga kekudusan dan jangan lupa bahagia. God bless you.